Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Paramita Podu dengan NIM 211012127 dari kelas PAI 1D, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi berjudul Logika dan Berpikir Ilmiah. Silahkan disimak. Apa itu logika? Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika epistem. Dalam bahasa Latin, logika scientia atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtun sehingga dapat dilacak kembali. Sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran untuk sesuai dengan isi. Kemudian macam-macam logika. Yang pertama, logika dalam pengertian sempit dan luas. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Ketiga, logika formal atau disebut dengan minor dan material disebut dengan mayor. Keempat, logika murni dan terapan. Kelima, logika filsafati dan matematik. Logika dalam pengertian sempit dan luas. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam, serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Logika induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, terlebih dahulu dipakai untuk penarikan kesimpulan atau disebut dengan umum. Ketiga, logika formal atau disebut dengan minor dan material disebut dengan mayor. Logika formal atau disebut juga dengan logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya. Mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, ada logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu. Dari istilah pernyataan yang dimaksud, logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Dan yang terakhir ada logika filsafati dan matematik. Logika filsafat merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika, kewajiban dengan etika, atau logika, arti dengan metafisik. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Next, apa itu berpikir ilmiah? Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Metode ilmiah secara garis besar ada dua macam, yaitu metode analitiko-sintesa dan metode non-deduksi. Metode analitiko-sintesa merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode analisis, metode sintesis. Yang pertama, metode analisis. Metode analisis yaitu cara pengenanganan terhadap sesuatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya. Misalnya,
seorang filosof memahami kata atau istilah keberanian. Dari segi ekstensi, dia mengungkapkan makna kata ini berdasarkan bagaimana kata ini digunakan dan mengetahui sejauh mana kata keberanian menggambarkan realitas tertentu. Apabila kita menggunakan metode analisis dalam babak terakhir, kita memperoleh pengetahuan analitis. Metode yang terakhir ada metode sintesis. Metode sintesis yaitu cara penanganan terhadap sesuatu objek tertentu dengan cara menggabungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya sehingga menghasilkan sesuatu pengetahuan yang baru. Contohnya, ilmu adalah aktivitas. Kedua, ilmu adalah metode. Ketiga, ilmu adalah produk. Jadi hasil sintetisnya yaitu ilmu adalah aktivitas, metode, dan produk. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.